Umar harus tahu kalau istrinya lagi selingkuh. Kalau udah selesai semua, ya cuma Kebangetan si Vina. Aku sudah setia sama dia. Ya udah ya Mas, kalau gitu kayaknya Vina udah nggak bisa lama-lama lagi. Kamu itu kebangetan ya berdua ya. Teman-teman aku yang ditanya sepantaran aku jam segini boro-boro nyapu. Ya mau udah nyantai manicure ke salon, karena di rumahnya udah sewa pembantu, punya ART. Sedangkan aku masih bersih-bersih sendiri. Jangankan aku sewa ART, buat makan sehari-hari aja aku harus penting tulang sendiri. Dulu aku pikir nikah sama Mas Umar bisa sebahagia waktu pacaran. Ya ternyata itu cuma angan-angan. Mau dibilang nyesel, aku juga nggak nyesel sih, karena mungkin ya emang udah takdirnya. Mungkin yang dinamakan ketetapan manusia tidak akan pernah berubah, karena sejak lahir emang udah ditentukan. Ya, suami aku sampai sekarang belum punya kerjaan, tapi nggak apa-apa. Kan namanya kehidupan emang harus melengkapi satu sama lain. Jadi nggak apa-apa dulu meskipun sekarang dia belum punya kerjaan. Nanti aku coba cari cara gimana supaya dia tuh bisa kerja dan nggak cuman pengangguran terus. Jadi aku kan bisa ngerasa tenang karena ada dia yang bantuin aku kerja. Jadi gaji aku nanti bisa buat tabungan, gaji dia bisa buat sehari-hari kebutuhan kita. Mas, Sumar. Iya. Ada apa? Gak apa-apa, aku manggil kamu aja mau ngomong. Kamu habis dari mana pagi-pagi? Habis dari warungnya Bu Cucu. Ngapain? Ya ngobrol sama teman-teman. Emang teman-teman kamu nggak kerja? Ya mereka lagi istirahat. Cuman aku dipanggil. Ada apa? Gini Mas, kamu nggak ada niatan buat kerja? Cari kerja yuk, biar kamu nggak pengangguran. Ya masa kamu mau kayak gini terus? Masa kamu kayak orang-orang bilang kamu kayak numpang hidup sama aku. Jadi kan aku nggak mau orang-orang itu berpikiran negatif terus, maksud aku gitu. Karena kan lihatnya orang-orang cuman aku yang kerja. Jadi aku tuh cuman pengen menjaga omongan orang aja. Aku pengen melindungi kamu, image kamu gitu. Bukan berarti aku bilang kayak gini kamu jadi tersinggung. Ini kan juga demi kebaikan kamu. Terus kita juga agak semakin muda, kita kan juga semakin tua. Kehidupan kita terus berlanjut. Jadi kalau misal kita nggak punya tabungan di masa depan, gimana nanti kalau misal kita punya anak? Sudah. Sebelum kamu ngomong, aku sudah tahu. Aku bukan gak usaha. Aku sudah usaha. Cuman nasib aku masih jelek sekarang. Iya Mas, aku minta maaf kalau misal kamu tersinggung, tapi kamu jangan marah ya. Aku ngomong kayak gini kan bukan karena bermaksud apa-apa.
Aku tahu. Tapi kamu jangan pernah dengerin omongan orang lain. Sampai bilang aku ini beban hidup kamu karena kamu aja yang kerja. Enggak mas, enggak gitu. Cuman aku ya masa tiap pagi kalau aku pergi belanja orang-orang selalu nanyain suami kamu tetap nggak kerja. Aku kan mikir kamu. Aku Nisa. Denger ya, kamu itu harusnya nurut sama aku aja. Gak usah dengerin omongan orang lain. Ya tapi kan mereka ada benernya juga mas. Oh, jadi kamu merasa menyesal nikah sama aku sekarang? Aku gak nyesel apa, aku nggak nyesel apa-apa. Aku nggak pernah ngerasa kalau pernikahan kita ini bakal sia-sia, enggak. Aku bahkan senang bisa nikah sama kamu mas. Cuman kan kita emang harus usaha lebih giat lagi ke depannya. Kehidupan kita nggak bisa stuck kayak gini terus mas, nggak bisa jalan di tempat. Kamu terlalu banyak omong. Tapi kan selama ini aku nggak pernah ngomong kayak gini sama kamu mas, baru juga sekarang. Iya aku tahu. Kalau kamu ngerasa berat nih nikah sama aku, nggak apa-apa. Kamu tinggal cari aja laki-laki yang lain. Mas kok kamu ngomong gitu sih? Aku itu bukan nggak sakit hati ya dengan perkataan kamu yang barusan. Ya udah aku minta maaf. Aku nggak bermaksud kayak gitu ya. Ya udah hari ini aku salah, aku ngomong kayak gitu sama kamu. Tapi ya kamu jangan marah dong. Ya masa kamu cuma gara-gara ini kamu marah sama aku? Gimana aku nggak mau marah? Orang sudah capek-capek datang ke rumah, bukannya dilayanin, dikasih minum atau disuruh makan atau gimana, malah langsung diceramain kayak gini. Ya udah, yuk kalau mau makan aku siapin ya. Mas, jangan marah dong. Lucu banget sih. Kerjaan mana belum selesai, sudah ditagih bos. Gak apa-apa deh, skip dulu. Kayaknya masih belum dibutuhin deh kerjaan yang ini. Oh sudah. Gabut banget, mau ngerjain tugas juga males. Ngapain ya? Ini gimana sih caranya? Gampang deh kayaknya. Ya. Nanti aja deh ngerjain. Deadline-nya juga masih lama. Nyantai-nyantai aja dulu mumpung nggak ada bos. Kayaknya bos belum datang nih. HP-an aja dulu. Tapi kalau nanti diminta bos filenya gimana nih? Lah. Bos kan bilang kalau file ini masih mau dipakai Kamis besok, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Masih lama, 1 minggu lagi. Ini pengeluaran yang kemarin. Oh sudah. Perasaan sudah aku akumulasi deh kemarin. Kok masih tetap minus ya? Disusun lagi ya. Lumayan nih, 1 juta bisa masuk kantong sendiri kan. Lucu banget sih. Lihat kerjaan kamu gimana? Iya pak. Kenapa ya pak? Kamu gak usah sok-sok nggak tahu. Kamu lihat dulu. Kamu niat kerja apa enggak sih di sini? Bentar pak, saya cek. Bentar pak. Iya pak, lupa. Belum saya rekap lagi yang kemarin. Maaf pak, soalnya saya juga masih ngerjain tugas-tugas yang lain. Berkas ini harus selesai 2 hari lagi. Kamu masih kerjakan salah-salah kayak gini. Kamu dari kemarin memang aku lihat kamu nggak fokus banget kerja di sini. Kalau memang kamu mau berhenti ya aku bakalan cari karyawan lain. Enggak pak, enggak gitu pak. Memang saya juga ada kerjaan lain juga. Nanti saya perbaiki deh pak. Saya perbaiki sekarang juga. Ya pak. Ya udah, kamu perbaiki sekarang juga. Ini nanti sore harus selesai. Soalnya berkas ini mau dipakai besok.
Kalau misal besok pagi aja saya setor gimana Pak? Takut gak nutut. Gak bisa. Harus sekarang juga. Pak, Ya kamu nutut gak nutut harus lembur dong. Yang lain pulang kamu harus di sini. oh, Pak ini tebel banget loh Pak. Ya aku nggak mau tahu. Aku nggak mau nerima alasan kamu karena sebelumnya aku udah bilang sama kamu ini harus selesai tanggal 22. Kenapa sekarang masih belum selesai? Pak, tapi ini tebel banget Pak. Kalau cuman semalaman mana bisa saya kerjain Pak, sampai meskipun lembur juga gak bakalan nutut Pak. Ya kamu kalau pinter, harusnya kamu juga nyuruh siapa gitu yang bisa bantuin kamu. Ya kamu juga di sini kerja harus berkorban. Karena itu memang benar-benar real kesalahan kamu. Iya Pak, saya minta maaf karena saya kurang teliti kemarin ngerjainnya. Tapi saya mohon ya Pak, sampai besok pagi banget deh Pak saya setor sama Bapak. Gimana Pak? Ya udah, kalau misalkan besok pagi ini belum selesai, kamu tahu sendiri apa akibatnya. Aku bakalan gantikan kamu sama orang lain. Banyak yang masih mau kerja di sini. Iya maaf Pak, maaf. Iya maaf, saya salah. Saya kurang cekatan buat kerja di sini. Tapi kan kalau semisal Bapak setor ini kemarin atau lebih pagi, mungkin saya nutut Pak kerjain. Berarti kamu masih ini menyalahkan aku ya? Tidak Pak, tidak seperti itu Pak. Saya cuman ngomong aja. Ya udah, aku nggak mau tahu. Pokoknya jam 5 pagi ini berkas ini udah ada di ruangan aku. Oh, iya Pak, siap. Apaan sih? Datang-datang marah-marah nggak jelas Pak Gita. Lagian ini cuma perasaan kemarin sudah benar deh, kenapa masih salah coba? Mana berat banget lagi, males banget ngerjain. Atau aku suruh anak magang aja kali ya buat ngerjain. Ya udah deh. Males banget. Aku mau cari cara kayak gimana lagi ya. Kayaknya jalan satu-satunya sekarang ya aku harus ngerendahin rasa malu aku buat ketemu sama mantan aku. Secara kan di kota ini, di sekitar sini yang sukses cuman dia. Aku nggak ada lagi kenalan supaya aku bisa dapetin jalan buat masuk kerja. Aku mending harus ketemu sama dia sekarang. Aku harus ketemu sama mantan aku. Aku harus minta tolong sama dia. Aku udah bingung mau minta tolong sama siapa lagi. Ya semoga aja dia bisa ngebantu dan usaha aku nggak sia-sia. Mending aku berangkat sekarang aja deh, mumpung masuk agak keluar rumah. Tapi kayaknya aku mending langsung bawa berkas aja kali ya. Kan dari kemarin aku emang udah nyiapin berkas buat Mas Sumar. Jadi aku bawa aja langsung buat ketemu Mas kita. Pasti dia seneng banget. Mas Sumar pasti seneng banget kalau dapet kejutan ini kan. Aku kayaknya harus diem-diem dan aku nggak boleh ketahuan. Kesel banget sama Ega. Biasanya kerjaan udah selesai malah ngulur kayak gini. Kan juga banyak yang harus aku kerjakan. So iya, aku cuma harus ngoreksi kerjanya Ega. Kan juga ada tanggung jawab di sini. Tapi aku lihat dari kemarin Ega memang bener tuh kerjanya. Aduh, kalau kayak gini capek banget nih aku kerja. Masuk. Ini kok ada Vina kesini? Permisi Mas. Ngomongin masalah dulu lagi. Masuk, Vin. Duduk dulu sini. Mohon maaf banget ya Mas, Vina ganggu terus langsung datang ke ruangan sini. Tadi udah bilang kok sama di sini di depan. Oh iya. Vina datang ke sini
mau minta tolong sama Mas kita. Kamu mau minta tolong apa? Vina lagi butuh kerjaan Mas buat seseorang. Terus Vina bingung mau minta tolong sama siapa, sedangkan di kota ini orang yang paling menonjol cuman Mas kita. Tapi ngomong-ngomong, itu siapa ya Vin yang mau bekerja di sini? Suami Vina Mas. Oh, suami kamu. Soalnya sejauh ini suami Vina belum dapat kerjaan. Jadi mungkin dengan datangnya Vina ke sini, Mas kita lagi butuh lagi ngebuka lowongan pekerjaan. Ya semoga aja ada gitu. Ini memang waktu yang tepat, Vin. Jadi kamu datang ke sini dengan waktu yang tepat, karena kan aku memang butuh satu lagi karyawan, tapi karyawan biasa. Kayak kalau suami kamu mau, ya aku juga nggak apa-apa. Beneran Mas, nggak apa-apa meskipun karyawan biasa, yang penting kerja di kantor sini. Ya enggak, takutnya suami kamu ingin menjadi manajer atau Oh enggak. Soalnya kan di suatu kantor kayak gitu kan bertahap. Kalau misalkan suami kamu kerjanya bagus, ya aku bakalan mengangkat jabatan dia nantinya. Suami Vina mah bisa kerja apa aja Mas. Jadi meskipun jadi karyawan biasa tuh sudah lebih dari bersyukur banget Vina. Yang penting dia tuh kerja, dan dia juga lagi bingung soal kerjaan. Jadi Vina udah sengaja nyiapin berkas-berkasnya buat ngelamar pekerjaan di sini. Jadi mungkin Mas kita bisa. Permisi, ini saya lihat dulu ya. Ini cuman baru kamu, Vin, yang ngelamar pekerjaan. Yang kerja bukan kamu, tapi yang bawa berkas lamaran pekerjaan kamu sendiri. Ada tanda tangan kita. Kan itu istrinya Mas Umar kan? Ini berkasnya masih kurang 1% lagi. Punya Pak kita kan? Oh, yang mana ya Mas yang kurang? Kalau misal ini ntar biar Vina langsung lengkapi deh. Pasti Mas Ya, Umar nanti kamu tahu kalau istrinya lagi selingkuh ini sama Mas Umar. fotokopi dulu luar lengkap. Jadi kalau misalnya udah selesai, kamu langsung bawa lagi ke sini. Harus aku Iya laporin Mas, ke Mas Umar. besok berarti ya. Ya. Banget sih. Sudah punya suaminya juga. Aku harus videoin mereka berdua biar ada bukti buat Mas Umar. Kita jadi Mas Umar harus tahu kalau jadi istrinya lagi selingkuh. kalau nanti udah selesai semua, ya kamu langsung pulang ke sini. Kamu saya langsung jangan ke rumah aja. sekarang. Anterin ke rumah. Ya Mas, sebelumnya makasih banyak ya Mas sudah mau bantuin Vina. Nanti Vina lengkapi berkas-berkas yang kurang, terus besok pagi Vina kesini lagi. Laporin ini sama Mas Umar biar Mas Umar tahu kelakuan istrinya kayak gini. Sekarang enggak. Cuman suami kamu ada yang di sini bekerja. Vina udah punya kerjaan kok. Oh, kita udah ada kerja. Umar kira-kira di mana ya? Vina selama ini Ngomong kenapa Aku Mas Umar langsung suami aja kamu nggak nyari pekerjaan masih sendiri? tahu ini. Kenapa masih butuh pekerjaan sama kamu? Iya kan, dia udah cukup lama jadi pengangguran Mas. Terus jadi dia tuh kurang luas aja buat cari kerjaan. Nggak tahu sih selama ini, katanya cari kerja cuma belum dapet dan belum rezeki aja. Jadi Vina mutusin buat datang ke sini karena pastinya Mas Umar nggak pernah naruh kelamaran di sini. Ya, mungkin pikiran dia sekarang udah terbagi menjadi dua. Jadi selain juga dia mungkin mikirin kamu dan juga mikirin kerjaan dia. Yang penting nggak fokus untuk dia nyari kerja dulu. Ya, Iya. tapi dia harus bersyukur banget punya istri seperti kamu, udah bisa ya memberi pekerjaan sama dia, sekalipun kamu minta tolong sama aku. Iya Mas, kalau gitu Vina mau pulang aja deh dulu. Takutnya suami Vina nyariin, soalnya tadi Vina kesininya nggak bilang. Aku harus cari istriku kemana ya? Aku dari tadi muter-muter nggak ketemu. Tadi bilangnya mau ke depan. Ke depan mana tapi? Aku sudah sakit hati sama dia. Kok akhir-akhir ini dia sering berubah ya?
kenapa lebih dengerin omongan orang lain daripada suaminya sendiri? Setahu aku, dia itu perhatian banget, nurut sama aku. Aku juga heran sama dia. Atau jangan-jangan Akhirnya ketemu Mas Umar juga di sini. tuh, Ega, kamu nggak kerja? Aku kerja Mas, tapi aku kabur dari kantor. Ada hal penting yang harus aku kasih tahu sama Mas. Kabur? Iya, Kabur gimana? Maksud kamu ada aku hal kabur apa? dari kantor karena ada hal yang lebih penting daripada kerjaan aku yang Mas harus tahu. Ngomong-ngomong, Mas tahu nggak istri Mas sekarang di mana? Nah, itu masalahnya. Dia itu bilangnya, ya pamit sama aku mau ke depan. Cuman, aku cariin dari tadi muter-muter nggak ada. Berarti istri Mas memang ada main sama bos aku di kantor. Lihat Mas, aku kasih bukti kalau istri Mas lagi selingkuh sama bos aku di kantor. Loh, ini kan Gita, Iya. mantan pacarnya. Betul Mas, ya aku juga tahu kan kalau si Vina istri Mas itu emang ya mantan bos aku di kantor. Jadi aku ngasih tahu ini sama Mas biar Mas tahu kelakuan istri Mas itu. Bener dugaan aku sekarang. Ternyata dia itu berubah akhir-akhir ini. Ya karena dia sudah balikan sama mantannya. Karena dia sudah sukses kerja di kantor, sedangkan aku masih pengangguran kayak gini. Sekarang dia ada di mana? Ya ada di kantor Mas. Enggak, Terima kasih ya atas informasinya. Sama-sama. Enggak, aku dari dulu sudah bilang sama Mas kalau mau cari istri itu yang bener, jangan cuman mau pas waktu Mas lagi ininya doang, lagi seneng-senengnya doang, pas susah ditinggal selingkuh. Ya udahlah Gah. Kalau gitu ini semua jadi urusan aku, jadi tanggung jawab aku. Jadi aku mau pamit sekarang. Mas mau ke kantor? Aku mau pulang sebentar. Oh, mau pulang. Sudah Ya itu aku mungkin ya bakal nyusul istri aku. Terima kasih banyak ya atas informasinya. Oh iya Mas, aku juga kasihan sih, nggak tega lihat Mas diselingkuhin kayak gitu sama istri Mas. Ya, aku sudah kesel nih sama dia. Udah, aku mau balik ke kantor Mas. Nah, jadi kayak gitu Vin, kamu nanti sampaikan sama suami kamu. Ya kalau kamu misalkan yang kamu bilang ya nggak apa-apa kalau kamu mau buat surprise buat dia. Karena kan kamu kesini katanya nggak bilang sama dia kan? Enggak. Ya tadi kalau bilang takutnya masih harus berantem dulu, soalnya tadi pagi udah suasananya kurang enak gara-gara Vina negur dia suruh cari kerjaan. Ya kan gak enak aja sama omongan tetangga Mas. Orang-orang kan ngelihatnya cuma Vina yang kerja. Ya itu persyaratannya tadi cuman kurang itu fotokopi 2 rangkap. Udah itu aja sama materai. Oke, berarti besok pagi Vina kesini langsung ke ruangannya Mas kita lagi ya. Nanti kalau misal ditanyain sama pihak ini resepsionis, Vina langsung bilang ada janji ya. Langsung bilang ada janji aja sama aku bilang. Oke, kalau gitu kayaknya Vina mau langsung balik deh. Ini nggak ada suguhan yang spesial nih buat kamu, soalnya kamu kan udah dadakan datangnya ke sini. Aku Nggak juga nggak tahu kalau apa-apa. kamu mau ke sini. Gak apa-apa Mas, lagian kayak gini aja Vina dapat kerjaan kayak gini udah seneng banget dan berterima kasih sama Mas kita. Ya semoga suatu saat Vina bisa ngebales semua perlakuan baik Mas kita. Ya udah kalau gitu. Butuh balasan itu Vin sama kamu Vin. Ya aku bisa nolong kamu juga udah bersyukur banget. Kebangetan si Vina. Aku sudah setia sama dia, tapi nyatanya dia malah hianatin aku. Aku nggak bisa diam kalau kayak gini. Pokoknya aku akan memberi perhitungan sama mantannya karena dia sudah berani mengambil istri aku. Ya udah ya Mas, kalau gitu kayaknya Vina udah nggak bisa lama-lama lagi. Vin, kamu itu kebangetan ya berdua ya. Berani-beraninya kamu balikan sama mantan kamu sekarang. Mas, aku nggak balikan kok. Kamu jangan salah paham dulu. Jangan salah paham gimana? Kamu sudah tahu dia itu istri aku. Di sini kantor ya, Mas. Saya sudah tahu kalau di sini kantor. Kamu gak usah teriak kayak gitu. Aku juga bisa kasar loh sama kamu. Salah paham dulu. Salah paham gimana, Vin?
Aku sudah bilang sama kamu, aku itu masih berusaha untuk nyari pekerjaan. Tapi Mas. nyatanya kamu malah selingkuh sama orang Siapa yang lebih sukses dari aku. Aku nggak selingkuh Mas, aku kesini. Aku nggak percaya lagi sama kamu sekarang. Mas, maksud kamu apa? Mentang-mentang kamu seorang pimpinan di sini, kamu seenaknya ngambil merebut istri orang. Hah? Kamu punya bukti. Mas, kalau masih belum ada bukti yang akurat, seharusnya kamu gak usah sampai petang-petang kayak gitu dong, sampai bawa kayak gini lagi. Bukti sudah jelas. Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri. Dan bukti itu saya dapat dari anak buah kamu sendiri. Siapa yang bilang? Kamu gak perlu tahu. Yang jelas, aku sudah sakit hati sama kamu. Mas, kamu tuh jangan nuduh-nuduh kayak gini dulu dong. Kamu tuh harus dengerin penjelasan aku dulu. Tujuan aku kesini tuh ngapain? Vin, penjelasan apa lagi, Vin? Hah? Aku sudah lewat kecewa sama kamu sekarang. Mas, kamu tuh apa sih Mas? Datang-datang ke sini marah-marah. Kenapa kamu lebih percaya sama orang lain dibanding istri kamu? Izin hanya ke depan bilangnya sama aku. Tapi kenapa kamu bisa sampai di sini? Terus kamu ketemuan sama mantan kamu. Apa maksudnya coba sekarang? Aku nggak ketemu. Aku kesini karena ada kepentingan, Mas. Kepentingan apa, Vin? Kamu itu nggak kerja di kantor loh ya. Jangan bikin alasan kamu sok-sokan bawa berkas penting kayak gini datang ke sini. Hah? Mas, kenapa sih kamu kayak gini? Kamu Aku lebih sudah kecewa. Aku sudah nggak percaya lagi. Aku sudah gak cinta lagi sama kamu sekarang. Gampang ya kamu ngomong kayak gitu, Mas. Selama ini perjuangan aku kamu taruh mana? Hah? Gak kamu lihat sejauh ini semenjak kita menikah, kapan aku pernah ngeluh? Kamu memang gak pernah ngeluh. Tapi 1000 kebaikan yang kamu buat terhadap aku akan sirna ketika kamu sudah selingkuh sama laki-laki ini. Mas, aku ini gak selingkuh. Aku tahu ini mantan kamu. Iya kan? Ini mantan kamu kan? Dia emang mantan aku, tapi bukan berarti kalau aku ketemu sama dia, aku balikan sama dia. Terus apa, Vin? Kamu sudah punya suami, Vin. Ingat, aku itu dengan berani melamar kamu di depan orang tua kamu. Ya aku tahu, kalau misal sekarang aku bilang dan aku tanya sama kamu, di saat kamu ngelamar aku, kamu udah siap mengemban tanggung jawab. Apa tanggung jawab kamu sebagai suami? Oh, jadi kamu sekarang sudah mulai ngelawan sama aku? Ya kan? Atau jangan-jangan karena laki-laki ini? Mas, harusnya kamu tuh percaya sama aku dan kamu gak ngomong sembarangan. Itu pun kamu juga nyakitin aku, Mas. Nyakitin kamu bilang? Kamu jangan mojokin Vina. Jadi kamu juga harus cari tahu dulu sebenarnya seperti apa. Juga harus cari bukti yang kuat dong. Vina kesini juga ada kepentingan sama saya. Buktinya dia bawa map kayak gitu. Kalian berdua emang sama aja ternyata. Terserah Diam-diam kalian saling hubungan. Oh, jadi gini permainan kamu, Vin. Kamu bilang sama aku kalau kamu itu sudah malu punya suami seperti aku karena kamu jadi omongan orang. Aku malu. Kamu tadi pagi bilang apa? Ya aku cuma, Mas, aku kayak gitu karena aku ngejaga image kamu. Aku tuh mikirin kamu. Jaga Kok kamu image. gak ada ininya sih sama aku? Kamu sudah kepergok sekarang kamu bilang jaga image aku. Hah? Emang orang kalau sudah salah seperti kamu, emang sulit untuk mencari kebenaran. Mas, aku tuh gak nyalahin kamu ya. Kalaupun kamu cemburu, gak apa-apa. Kamu cemburu tuh gak apa-apa, normal. Tapi ya dengerin dulu dong penjelasan istri kamu. Jangan malah percaya sama orang lain, terus kamu nyalahin istri kamu yang bahkan kamu gak tahu faktanya kayak gimana. Kalau aku gak peduli sama kamu, aku gak bakal datang ke sini, Mas. Peduli kamu bilang. Kalau kamu peduli sama aku, harusnya kamu temenin aku, bukan malah nemuin mantan kamu. Temenin kamu terus di rumah gitu. Aku juga punya kerjaan, Mas, dan aku juga lagi sibuk cari kerjaan buat kamu. Waduh. Mas Umar ke kantor tuh. Oh, sampai bawa apaan tuh? Oh, syukurin kan kalau sekarang Kak Gita ketahuan selingkuh tuh sama istrinya. Hah, ya sekalian aja dia tuh diamok sama Mas Umar. Ya salah siapa tadi pagi ngeselin banget. Kalau sudah ketahuan selingkuh kayak gini ya tahu sendirilah. Syukur-syukur dihabisin tuh sama Mas Umar Pak Gita. Bisa-bisanya selingkuh sama ya cewek yang sudah beristri. Sudah tahu istri orang masih aja diembat. Samperin kali ya. Samperin ah. Sama aku bahkan lebih kecewa, Mas, sama kamu. Sejauh ini perjuangan aku, kesabaran aku buat kamu gak kamu lihat.
Kamu buta cuman gara-gara cemburu kayak gini. Iya, yang jelas. Ini ada apa ya, Pak? Benar gak kata kamu? Ternyata mereka emang sudah ya dari dalam. Oh, jadi ini karyawan aku yang ngadu sama kamu bahwa aku ini pacaran sama istri kamu, Mas? Benar. Dia sudah ngasih tahu, dia ngasih video bahwa kamu telah berduaan dengan istri aku di dalam ruangan. Aku tadi nyuruh kamu buat menyelesaikan pekerjaan kamu. Kenapa kamu gibah sama orang ini? Dan kamu masih belum ada bukti yang kuat bahwa aku pacaran sama Vina. Enggak gitu, Pak. Saya cuman ya kasihan aja sama Mas Umar kalau istrinya selingkuh sama Bapak. Ya, sendiri. lagian kan Bapak sudah tahu. Kenapa Vina datang ke sini? Karena dia mau masukin suaminya ini untuk kerja di sini. Kok surat lamaran Kamu udah 2 kali ya pekerjaan? buat kesalahannya sama saya. Kok Mas Suami Vina ini nggak ada kerjaan. Dan kebetulan di sini ada karyawan kemarin yang resign. Jadi aku bisa masukin ini suami Vina buat kerja di sini. Loh, kalau kamu mau keluar juga ya aku bisa nyariin orang. Oh, tidak Pak, tidak gitu. Ya maaf, Mas Umar, aku salah paham, minta maaf. Jadi perempuan ini yang kamu percaya? Yang sampai kamu ngebentak-bentak istri kamu marah-marahin istri kamu. Kamu kalau nggak percaya, lihat sendiri. Kamu lebih milih ngebela perempuan lain daripada istri kamu, Mas. Penuh hati buat kamu, Mas. Mas, kamu juga harus bersyukur memiliki istri kayak Vina. Kamu nggak ada pekerjaan, kamu dicariin sama dia. Seharusnya kamu sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Kamu cari kerja, ya buat menafkahi istri kamu, bukan malah cuma tidur di rumah. Kamu bilang tadi udah nggak cinta lagi kan sama aku? Kamu lebih cinta sama perempuan lain kah? Oh, enggak, Vin. Aku minta maaf banget sama kamu, Vin, karena aku sudah kasar sama kamu, Vin. Aku minta maaf, Vin. Ternyata kamu berhubungan sama mantan kamu karena aku ngerelain, ngerendahin, bela-belain rasa malu aku buat ketemu sama Mas Gita, mohon sama dia supaya kamu dapat kerjaan. Di mana lagi di sini yang lebih menonjol daripada Gita? Aku harus minta bantuan sama siapa supaya kamu kerja, Mas? Kamu kerja enak meskipun cuma jadi karyawan biasa, setidaknya kamu gak kepanasan. Iya, Vin, aku terima kasih banyak, Vin. Kamu malah lebih percaya sama omongan orang lain daripada aku. Saya ini memang mantannya Vina, tapi aku sudah nggak ada apa-apa lagi sama dia. Aku cuma niat baik sama dia, nolongin dia. Karena dia katanya suaminya nggak kerja. Terus gimana, Vin? Aku cerain sama kamu aja. Kalau suami kamu ini mau kerja ya aku terima. Kalau enggak gini aja. Aku nggak bakal terima dia, biar dia juga tahu sulitnya mencari pekerjaan itu seperti apa. Biar dia cari pekerjaan sendiri, biar dia juga cari lowongan kerja sendiri. Dan buat kamu, Gak, sekali lagi kamu bikin salah karena aku nggak segan-segan minta kamu. Iya, Masuk. Pak, maaf, Pak. Ya udah, Mas, gak usah diterima aja, biarin aja dia cari kerjaan lain. Dan kayaknya mulai hari ini aku mau pulang ke rumah orang tua aku dulu. Vin, kenapa, Vin? Kamu masih tanya kenapa? Harusnya kamu sadar diri, Mas, gimana perjuangan aku yang gak kamu hargain hari ini. Aku udah bela-belain ke sini, aku bela-belain demi kamu. Aku bahkan gak terima orang-orang ngata-ngatain kamu pengangguran. Tapi kayak gini balasan kamu, aku udah cukup gak kuat, Mas. Selama setahun ini aku udah nikah sama kamu, aku udah sabar dan aku tulus sama kamu, tapi kamu gak ada rasa terima kasihnya sama aku. Ya udah, berhubung kamu udah bilang sama aku bahwa suami kamu nggak boleh kerja di sini, aku nggak mau nerima dia, Vin. Ya udah, Aku Mas. masuk dulu ya. Ya makasih ya, Mas. Apa? Aku minta maaf. Aku salah. Ya, aku juga salah sampai bawa kayak gini, Vin. Sekali lagi aku minta maafnya sama kamu. Aku nggak nyangka ternyata kamu usaha banget buat ya biar aku punya pekerjaan. Mulai sekarang cari aja kerjaan sendiri. Kalau emang kamu masih tetap jadi pengangguran dalam 1 atau 2 bulan ini, jangan salahin aku kalau aku minta pisah. Aku harusnya nggak gegabah, terlalu mengikuti nafsu. Akhirnya aku menyesal sendiri sekarang. Bukannya aku bersyukur punya istri seperti Vina, sudah bela-belain, berusaha semaksimal mungkin buat aku dapetin kerja. Tapi aku malah kayak gini. Setelah menilai Vina salah. Aku terlalu percaya sama orang lain, sampai-sampai aku tidak percaya sama istri sendiri. Astagfirullah. Aku balik aja.